Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Semoga Anda hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin ya robbal alamin. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pusdai, Jawa Barat. Dan seperti biasa, setiap Rabu pagi pukul 9 hingga pukul 11 di Pusdai, Jawa Barat ini, tepatnya di lantai 2 ruang multimedia, ada kajian Quran dan hadis. Dan yang akan memberikan materi hari ini adalah Dr. Ramdan Fauzi, SHI MAG. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi kama la nihayata li kamalika wa adi kamalih, amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, melalui kudrat iradatnya pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kekuatan dan taufik untuk melaksanakan salah satu perintah Allah, yaitu thalabul ilmi dan silaturahmi. Mudah-mudahan melalui thalabul ilmi dan silaturahmi ini menjadi wasilah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya kepada kita semuanya. Selanjutnya, sebelum masuk kepada khidmah ilmiah, mari kita isi dulu dengan majlis doa. Yang pertama untuk para kiai, para jangan, para ustadz yang masih ada di dunia ini, semoga mereka semuanya dipanjangkan usia dunianya, berkah rizkinya, tambah-tambah ilmunya guna pembinaan rohani kita semuanya. Wabil khusus untuk para narasumber yang ada di Pusdai ini. Selanjutnya juga untuk para ulama, para kiai, ustadz yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan di alam barzahnya senantiasa ada di dalam ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Untuk negara kita, mudah-mudahan negara kita jadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, gemah ripah lojinawi, aman tentrem. Pejabatnya juga rakyatnya diberikan kesabaran, ketawakulan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi berbagai macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya untuk segala hajat kita yang baik, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita, rumah tangga kita sakinah mawadah warahmah. Anak cucu mantu kita menjadi anak cucu mantu yang saleh dan salihah. Yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, baik sakit lahir ataupun batin, mudah-mudahan diberikan kesabaran, ketawakulan oleh Allah Subhanahu wa taala, sakitnya menjadi kifarat atas dosa-dosanya. Yang terakhir untuk para almarhum almarhumah yang sudah ada di alam barzah, mudah-mudahan mereka semuanya ada di dalam ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus jamaah yang senantiasa mengikuti kajian hari Rabu ini yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan saja mereka di alam barzahnya ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan acara tasyakuran halalun bihalalin ini menjadi wasilah juga atas rahmi kita, turunnya hidayah Allah Subhanahu wa taala dan keistiqomahan kita semuanya dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Ramadan di bulan selain Ramadan. Ala hadhihi niyah wa ala kunin sholihah al-madhkurah bisril asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Majelis hari Rabu ini judulnya kajian Quran dan hadis ya, Bang ya? Iya. Emang dulunya gitu ya? Iya. Nah, ini kan baru kan? Asalnya enggak ada kan? Kajian Quran dan hadis. Dan enggak apa-apa sih judulnya. Cuma tema umumnya dan memang yang akan saya kaji adalah Quran dan hadis juga, karena memang kita tidak terlepas daripada Quran dan hadis. Mau fikih, mau tasawuf, mau akidah, tetap bermuara sumber hukumnya kepada hadis gitu, kalau Quran dan hadis gitu ya. Al-Quran tidak bisa dipahami secara menyeluruh kalau tidak ada hadis. Hadis tidak bisa dipahami secara menyeluruh kalau tidak ada para ulama yang lebih paham terhadap Al-Quran dan hadis gitu. Jadi antara Al-Quran dan hadis, di antara fungsinya adalah saling menjelaskan dan saling menguatkan. Salah satunya, contoh, di dalam Al-Quran tidak dijelaskan bagaimana tata cara sholat. Ada nggak? Nggak ada. Di dalam hadis ada. Cuma di dalam hadis dijelaskan nggak tentang syarat dan rukun sholat? Nggak ada. Ada juga di dalam fikih. Menurut ulama. Makanya tidak mudah memahami Al-Quran dan hadis kalau tidak dibimbing oleh para ulama yang lebih paham terhadap Al-Quran dan hadis gitu. Hatta siapapun kiainya, kalau nggak ada gurunya, dari gurunya sampai kepada tabiin, sampai kepada sahabat, saudara nggak akan paham kalau nggak ada yang mengajarkan gitu. Baik, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, seyogyanya hari ini jadwalnya adalah Pak Amin Baijuri, betul ya? Karena ada tugas negara, biasa kalau PNS ada tugas negara, PNS. Kalau saya bukan PNS, PNA, pegawai negeri akhirat. Tugas negara, jadi dibadalkan kepada saya. Ya monggo, kata saya, kalau saya layak jadi badal, ya saya jadi badal pengganti. Saya itu nggak ada di jadwal gitu kan, tapi kayaknya paling sering nongkrong di sini. Nanti malam insya Allah Pusdai menyelenggarakan sholat bahasa Arabnya khusufil qamar, itu kan gerhana bulan. Kalau matahari khusufil syakhusyufis syamsi, gerhana matahari. Apakah hukum sholat sunat gerhana bulan itu atau gerhana matahari? Hukumnya adalah sunnat muakkad. Walaupun Nabi Muhammad hanya melaksanakan 2 kali, 1 kali gerhana bulan, 1 kali gerhana matahari. Itu Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat gerhana bulan dulu. Itu setelah kurang lebih 6 tahun setelah diwajibkan sholat Isra Mi'raj. Itu baru ada perintah sholat gerhana. Perintahnya bukan perintah wajib, tapi perintah sunnah. Itu gerhana bulan total bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 4 Hijriah. Tahun 4 Hijriah. 6 bulan, berarti 6 bulan bukan 6 tahun tadi. 6 bulan setelah sholat yang 5 waktu, bertepatan dengan 20 November 625 Masehi, berarti masih dekat ya. Sekarang baru 1442, masih dekat lah, diukur dengan usia 70 tahunan. Masih dekat gitu. Kalau gerhana matahari pertama kali sholatnya bukan pertama kali terjadi. Kalau pertama kali terjadi kan dari dulu juga terjadi, sebelum zaman Nabi Muhammad juga gerhana itu. Tanggal 29 Syawal bertepatan dengan tanggal 27 Januari. 10 Hijriah, tahun ke-10 Hijriah. Hijriahnya kalau Masehinya tahun 632 Masehi. Itu pertama kali sholat gerhana matahari.
dan terakhir kali bagi Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad hanya satu kali sholat gerhana matahari, satu kali gerhana bulan. Gitu. Apa yang harus dilakukan ketika terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan? Saya mengutip pendapat Imam Al-Ghazali. Ada bulu khusufi dawamul faz'i wa izharul jazai wa mubadaratut taubati wa tarkul milali. Etika ketika terjadi gerhana, apalagi untuk yang akan terjadi nanti sore dari jam 5 kurang sampai jam 8 kurang, itu lama juga kan. Apa yang dilakukan? Yang pertama dawamul faz'i, artinya senantiasa menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut maksiat, takut melalaikan perintah Allah. Itu. Yang kedua wa izharul jazai, menampakkan kegelisahan. Gelisah apa? Gelisah takut mati. Gelisah takut kiamat. Tanggal 9 bulan 9 tahun 2009. 99 itu pernah terjadi. Bisa mendengar kiamat. Yang ketiga, selain daripada menampakkan kegelisahan, kalau dulu nakola naon Bu, seengnya. Ya. Karena perkawinan bulan dan matahari jangan gitunya. Nah, itulah adat lah. Adat yang sudah ditinggalkan saat ini sampai saat ini oleh umat Islam. Wa mubadaratut taubati, yang ketiga yaitu mubadarah, segera bertaubat. Syarat taubat hanya satu. Coba apa? Syarat taubat cuma satu. Apa? Tidak mengulangi ya. Sama rukun tobat. Syarat. Syarat tobat maksiat Bu. Oh. Ari teu maksiat rek tobat naon atuh? Syarat kembali itu harus tersesat dulu. Ya iya. Ya. Saya mau ke Sukabumi, naik mobil di Cicaheum, nyampe nggak ke Sukabumi? Enggak, ada Cicaheum jurusan timur. Karena Cicaheum itu jurusan kemana? Ke timur semuanya, nggak ada yang ke barat. Lalu ketika saya nyampe Sumedang, katanya kan saya mau ke Sukabumi. Tobat balik lagi ke mana? Ke Cicaheum, naik ke bis Damri kemana? Lebih panjang baru naik bis Sukabumi. Itu namanya apa? Tobat. Jadi kudu kumaha tah? Nyasar heula. Gitu ya. Pertanyaannya adalah, ada enggak orang yang tidak maksiat? Berarti sudah terpenuhi syarat taubat. Makanya mubadaratut taubati, segera bertobat. Siapa tahu dari pagi sampai nanti sore kita sudah numpuk dosa-dosa kecil, syukur bisa menghindari dosa besar. Maka mubadarah, segera bertobat. Gitu. Kenapa? Apa bisa maut ayeuna jadi gitu ya? Walaupun zaman Nabi Muhammad SAW diidentikan dengan wafatnya Abil Qasim. Siapa itu? Abil Qasim. Ibrahim. Syed Ibrahim, putra Nabi Muhammad SAW, wafat bertepatan dengan gerhana bulan total. Bertepatan dengan gerhana matahari. Inna syamsa la yankasifu li mauti ahadin. Itu kan? Sesungguhnya gerhana matahari tidak berkaitan dengan meninggalnya seseorang. Nah, itu. Ya. Nanti yang ketiga, apa yang ketiga itu? Segera bertobat. Watarkul milali, dan meninggalkan sifat bosan. Sholat wae bosan. gitu kene ngaji deui gitu. Bosan. Tinggalkan sifat bosan seperti itu.
Yang keempat, wasuratul qiyami ila sholati, segera melaksanakan sholat. Karena waktunya panjang, monggo bisa milih mau awal waktu, mau pertengahan waktu, mau akhir waktu. Sing penting masih apa? Masih terjadi gerhana. Itu. Kalau sudah lengser berarti sudah habis waktunya. Itu. Yang pertama harus masuk dulu waktu gerhana, walaupun baru bertemu gitu ya, itu sudah masuk. Tapi kalau sudah lingsir, geser, itu selesai, habis waktunya. Nah, maka di Pusdai itu dilaksanakan insya Allah ba'da maghrib gitu. Terus watulul qiyami piha, dan melamakan berdiri di dalam sholat. Tapi banyak yang protes kejadian tahun kemarin di Pusdai dilatih sholat tak. Ya, ada yang ya, makanya saya sarankan kepada imam dan khotib kemarin itu diringkas saja, walaupun anjurannya bahwasanya ketika kan 2 kali ruku kan, jadi sholat gerhana itu berbeda dengan sholat yang lain. 2 kali ruku dalam 1 rakaat. Ketika rukunya membaca tasbih selama kira-kira membaca 100 ayat surat Al-Baqarah. Kenapa terasa berat? Karena memang kurang rasa cinta kita kepada Allah. Kan baik sakit daripada ngutruk mending wen saketika. Kenapa disyaratkan seperti itu? Berarti kan Nabi Muhammad melakukan seperti itu. Ya levelnya kita bukan Nabi cenatat, kita mah umat Nabi cenakan gitu. Lalu siapa yang mau kita ikuti kalau bukan Nabi? Udah kuat kudu 100 ayat ketika ruku baca tasbihnya sabaraha menitin tikusruk. Itu 1 rakaat 2 kali jabaning 4 kali sajam. Itu masih sangat sebentar dibandingkan dengan Ramadan kemarin yang terawih semalam 30 juz. Ada ya? Itu 8 jam Pak terawihnya. Rame itu terawih. Orang mau kabur Bu itu. Kalau saya pasti kabur sih. Karena saya mengejar sunnah yang lain. Kumaha alasan kedua mah bayar. Kenapa cepat-cepat tarawih? Karena saya mengejar rahmat Allah yang lain, apa baca Quran, itikaf. Kan sunat qiyamul lail itu bukan hanya sholat. Ngelesek itu ka dieu. Saya nawe. Ya. Padahal eta tarawih 30 juz ya Allah. Dulu waktu masih jadi santri itu, pas imamnya imam Mesir, bacaannya bacaan tilawah bukan bacaan murotal. Bismillahirrahmanirrahim. Itu 1 rakaatnya nyampe 15 menit. Itu kan? Ya. Lalu pas itu nggak sampai selesai, santri kita bubar, tinggal imam. Hanya beberapa orang di depan yang takut sama kiainya, kabur. Itu. Madinah itu ndak ya paling 3 jam kalau Madinah, nggak nyampe 8 jam seperti di Jawa Timur. Madinah paling 3 jam. Tapi tenang, nikmatnya perasaan. Ada yang nikmat ngantuknya ada juga ada. Itu teman-teman yang iya, tak cenderung sampai ngantuk ini nikmat soalnya ya, dapat itu kenikmatan, karena ngantuk itu adalah kenikmatan yang Allah beri. Itu. Jadi yang dikatakan khusyuk. Kunang tungna oke geus nikmati Gusti Allah Bu. Dengan berdirinya saja sudah nikmat dari Gusti Allah. Jangan berdirilah, bisa berangkat ke Madinahnya aja udah nikmat dari Allah. Rek tarawih teu kajeng gitu kan. Sudah berangkat ke Nabawinya aja udah nikmat dari Gusti Allah. Jangan berpikir idealis, realistis saja. Madinah 32 rakaat. Ya, kenapa 32 rakaat? Karena iri kepada penduduk Mekah. Kenapa? Karena penduduk Mekah 23 rakaat itu plus tawaf. Ya. Makanya Imam Malik berpendapat itu untuk membandingi sholat tarawih yang untuk membandingkan tawaf yang di
Mekah, karena di Madinah kagak bisa tawaf. Tawafnya di mana? Di mall, Bu ya. Udah kata penuh ya korban haji Allah. Ya, tawafnya bukan tawaf Ka'bah. Tawafnya tawaf belanja, Bu itu. Sekarang ya. Sebenarnya kena tawaf di mallnya aya tawaf di mall. Pan tawaf teh kukulilingan. Ari di Ka'bah di Makkah tawaf teh ngulingan Ka'bah, ari di Mamang ngulingan tukang dagang pan gitu. Bagus atau jelek? Bagus, karena untuk oleh-oleh nanti di tanah air untuk sedekah. Ya bagus, kumaha nya tuh. Cuma si Ramdan mah enggak ada yang jelek, bagus terus Bu itu. Naon ngagoreng batur atuh Gus nu dana ka batur. Keur naon eta tawaf tadi mall bae? Keur shopping meuli baju keur kerutupan aurat ibadah. Nya saya wae tong ngagoreng batur. Nguntungkan hanteu nya. Nganu teu boga duit stres we teh. Kemana bite? Ya teh. Tulul qiyam, lama berdiri ketika sholat gerhana itu. Tapi sudah sarankan kita baca situasi kondisi jamaah tahun kemarin juga banyak yang tumbang. Ya mudah-mudahan mendengar khotibnya. Udah kebiasaan itu. Biasa. Ya kalau imamnya biasa lama kalau imamnya. Kalau makmumnya kan belum biasa. Kalau imam itu kan mau senaknya juga enak terus kalau imam. Makanya lebih enak kan jadi imam, Bu. Jadi lama itu nggak kerasa. Untuk orang tua siap porsi artinya begini. Kalau memang imamnya kelamaan bisa iltifat dalam pengertian munfarid langsung. Jadi memindahkan niat. Itu daripada memaksakan sampai itu sampai tumbang. Gitu. Udah aja. Itu kan iltifat aja karena kelamaan mah boleh gitu. Silakan. Jangankan sholat sunat, sholat wajib juga kalau itu boleh iltifat. Saya ragu kepada imam tersebut udah bisa. Langsung munfarid. Itu dalam fikih. Oke. Jadi yang kelima adalah melamakan berdiri ketika sholat. Kalau mampu, ya. Kalau tidak mampu, sholat sunat mah sambil duduk juga boleh. Sholat sunat mah, ya. Cuman rukunannya sama rukunnya kayak gitu. Wal istisharul hadar. Yang terakhir yaitu merasakan bahwasanya terjadinya gerhana bulan ataupun gerhana matahari adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bertafakur ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya yang banyakkan istighfar, takbir gitu kan. Kan bae teu nakal beduge teu naon gitu. Atau nakal seeng gitu. Takbiran ya kan mitos-mitos yang dahulu kalau kita melihat ke sini mata buta aja gitu kan nyaun karena matahari malilating mah buta gitu ya jadi serap gitu. Lalu kata Ibnu Abbas tadzakurul ilmi ba'da lailatin ahabbu ilayya min ahyaiha. Bertafakur bahwa menurut Ibnu Abbas bertafakur tentang ilmu di setengah malam, sebagian malam itu sangat aku cintai, yaitu daripada menghidupkannya. Bertafakur karena ada ibadah yang mungkin banyak terlupakan, yang fadilahnya itu hampir membandingi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Apa itu tafakur? Tafakur itu hampir membandingi Lailatul Qadar. Nah, kita sekarang membahas Lailatul Qadar. Sebagai aktualisasi nilai Ramadan gitu kawan. Kalau kemana Haji Dasuki ya? Siapa? Haji Dasuki? Ya. Yang Rabu kemana? Ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak di sini sudah mendapatkan Lailatul Qadar atau belum? Lambi, sudah dapat atau belum? Dikatakan belum dan hukum Lailatul Qadar katakan sudah, seperti apa? Mas kayaknya harus ngerti dulu apa itu Lailatul Qadar.
saya kasih tema hari ini adalah apa tadi? Aktualisasi nilai Ramadan 2 Ramadan. Begini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malaman yang mulia. Al-Qadru bimana asyaraf. Berarti makna qadar teh apa? Mulia. Tuh. Menurunkan apa? Al-Qur'an. Di mana? Loh mahfud ke langit dunia, bukan kepada Nabi Muhammad. Ya, sekaligus itu, gitu kan. 30 juz. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malaman yang mulia itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Itu. 1000 bulan kalau dikonversi ke tahun berapa bulan? Berapa tahun? 83 tahun lebih, 84 tahun kurang. Gitu kan? Rata-rata usia manusia lah begitu mah. Ya kan? Di dalam surat yang lain saya makan sini bahwa Lailatul Qadar bukan sebuah misteri. Karena jawabannya sudah dikasih tahu dalam Al-Qur'an dan hadis. Saya mengutip surat Ad-Dukhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam yang penuh berkah. Nah, surat Ad-Dukhan ini bukan turunnya dari Lauh Mahfud ke langit dunia, tapi dari langit dunia kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Nah, surat Ad-Dukhan ayat 3-nya. Tapi kita perhatikan, namanya juga kajian, kita kaji, makanya sama-sama berpikir, ngerti syukur, nggak ngerti syukur, gitu. Karena duduknya di sini juga sudah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Iktikaf biasanya di bulan Ramadan tanggal berapa? 10 akhir. Apakah di dalam surat Al-Qadar ada ayat yang membahas iktikaf? Nggak ada. Pembahasan itu berkaitan dengan iktikaf itu. Ya kan? Lalu kenapa tuh di akhir Ramadan banyak orang yang berbondong-bondong iktikaf nepikeun ka mawa tenda, mawa kasur, mawa bantal, ka masjid. Tenan naon eta ibadah, Bu? Gampang, halus eta ge. Jelek atau bagus? Bagus. Kenapa? Karena tidurnya menyiapkan tenaga untuk bangun malam. Ibadah eta. Halus jeung siram dana cek jeung siram dana aya nu goreng halus terus. Jangan di tempat saja. Masih doa kene. Lagi. Tuh, buat bete kemana aja. Apakah ayat tersebut berkaitan dengan iktikaf? Tidak. Lalu kenapa di 10 akhir Ramadan orang banyak iktikaf? Eta mah sosonoan jeung Ramadan rek papisah. Sama Ramadan mau berpisah. Lalu itu Al-Quran turun tanggal 17 Ramadan, betul? Iya. Berarti kan di luar tanggal 10 akhir, ya kan? Iya. Berarti kalau begitu Lailatul Qadri bukan di 10 akhir saja, bisa dari awal. Satu itu. Yang kedua, berdasarkan surat Ad-Dukhan itu bulan nisfu Sya'ban. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, itu nisfu Sya'ban. Berarti di luar Ramadan bisa terjadi naon? Lailatul Qadri. Bisa, Bu. Karena Lailatul Qadri dalam pandangan saya, pendapat saya, boleh, mudah-mudahan salah pendapat saya, boleh berbeda pendapat. Lailatul Qadri itu bukan sekali diturunkannya. Kalau sekali diturunkan, wah, seperti yang pernah saya jelaskan, kalau tidak salah pernah dijelaskan, Lailatul Qadar turunnya sekali setahun. Waktu planet bumi ini berbeda-beda. Amerika malam, Indonesia siang. Di Amerika ada umat Islam, di Indonesia ada umat Islam. Tapi Amerika sedang malam, turun Lailatul Qadar di Amerika. Kebagian umat Islam di Amerika, tapi Indonesia sedang siang. Kebagian orang Indonesia. Dakar berang. Paling sekali. Ya kan? Paling sekali. Makanya perlu dukungan ayat yang lain.
untuk menjelaskan bahwa Lailatul Qadri tidak terjadi hanya sekali, tapi bisa berkali-kali, bahkan bisa setiap saat. Mana dalilnya? Oke, lanjutkan dulu ayat tadi. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turunlah para malaikat, gitu kan? Dan malak Jibril. Oke. Surat Fussilat ayat 30. Mudah-mudahan benar. Biasanya benar. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Surat Fussilat ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, terus konsisten. Istiqomah, konsisten teh bukan berarti lempeng terus, Bu. Kadang-kadang rajin, kadang-kadang malas. Itu konsisten. Itu. Konsisten orang dan konsisten wali lain. Jadi kan bahasanya kayak semastaqomu, masdarnya istiqomah, menggunakan sin, artinya berusaha untuk menjadi orang benar. Terus berusaha menjadi orang benar. Lain jadi jalma benar, tapi berusaha untuk menjadi orang benar. Karena kalau sudah benar namanya bukan istiqomah, namanya iqomah. Jejeg lempeng berdiri benar. Kalau istiqomah proses berusaha kerja keras untuk menjadi orang yang lurus sesuai dengan petunjuk Allah. Tsumastaqamu, orang-orang yang mengatakan bahwasanya Tuhan kami adalah Allah, terus dia itu berusaha kerja keras senantiasa menjadi orang yang benar menurut Allah, maka apa balasan Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka Allah akan mengutus kepada orang tersebut para malaikat. Surat Al-Qadar, tanazzalul malaikah. Berarti kunci agar kita terus dikawal oleh para malaikat, gitu ya, apa? Dan kalaulah kolbu kita tidak terhijab, malaikat itu berbicara. Apa katanya? Allah takhafu, ramdan tong sieun. Itu malaikat itu berkata, Allah takhafu, janganlah kamu merasa takut menghadapi dunia ini, gitu ya. Tong sieun miskin, nusieun menensieun coplok iman Islam ihsan. Allah takhafu, terus aja istiqomah. Kalau macul memacul aja, jangan suka nyari belut, gitu. Kalau ada belut ya ambil saja, gitu. Gawe mah gawe, we tong sok nengan belut. Mah ayo we kita macul nengan belut teu meunang paculan teu, anggeus carekan kedunungan. Pastinya kalau kerja ada yang nyuruh kerja, yang nyuruh kerja juga pasti bakal gaji, bakal bayar. Makanya tinggal dipilih saja, mending cash mending ke. Itu ya. Jadi di dalam makom berdoa itu 3. 1 istidraj, yang itu yang kita harus hindari, nyungkun ka Gusti Allah. Contohnya seperti doa-doa para dukun, ya, yang dikabulkan, itu nama istidraj, doa-doa dukun. Yang kedua makom ijabah. Nah ieu mah gawe bari digaji. Kunaon salat duha ambil loba rezeki. Teh makom ijabah. Kun ngaji waqiah ambil loba rezeki. Gitu kan? Kun masa ya latif ngabeh dipikir resep ku makhluk, gitu kan? Ya latif gitu. Eta mah makom ijabah. Jadi dia bekerja tapi ada keinginan duniawinya. Ada makom karomah, dia bekerja itu berdasarkan kehendak dan pengertian, nanti terserah Allah mau ngasih apa, udah mah gawe we. Dibere belut mangga, dibere lauk mangga, asal ora we, gitu ya. Keur macul teh. Jadi teori macul, lamun makom karomah mah disuruh kerja ya kerja saja, ngaji mah ngaji we, salat mah salat we, non keur gawe. Nah, sehingga ada sebuah kisah dari siapa itu di dalam kitab Syu'abul Iman, kitab Usbur. Kalau malaman Qadar itu adalah mulia karena turunnya Al-Quran, kalau Mekah mulia karena adanya Ka'bah,
Kalau Madinah mulia karena ada Nabi Muhammad, kalau Palestina Masjidil Aqsa mulia karena tempat makomnya para nabi, ya kan? Maka Lailatul Qadar mulia karena turunnya Al-Quran, gitu. 1000 bulan lebih baik dari 1000 bulan. Ada sebuah keterangan tafakur sa'ah khairum min ibadati sittina sana. Bertafakur sejam, sesaat lah gitu, itu lebih baik daripada ibadah sunat 60 tahun. Loh, berarti kan hampir membandingi dengan Lailatul Qadar. Makanya kata Ibn Abbas, saya lebih senang kalau malam itu bertafakur aja tentang ilmu itu apa? Tafakur ilmu hente, sholat hente, ngaji hente sehari. Makanya ada kajian-kajian Lailatul Qadar, itikaf jam 1 gitu. Saya ngisi di mana waktu itu? Ngisi di Imaduddin. Nanti bisa ada waktu untuk ngisi kajian kapan? Malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar kata saya. Siap katanya. Jam berapa? Pokoknya ngaji Quran dari jam 12:30 sampai jam 1. Kalau kajiannya dari jam 1 sampai jam 3. Aku maneh 2 jam aja. Gawak-wak narung nutan. Engko kajian tengah beting. Siap henteu. Tapi itu pun sudah bagus, dapat kemuliaan. Bagus, sudah itikaf di masjid. Udah bagus. Lanjut. Wala tahzanu, kata malaikat tuh janganlah bersedih. Itu kalau terdengar itu malaikat ngomong gitu. Wa absyiru, dan bahagialah kalian bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Itu berarti kunci agar terus dikawal oleh para malaikat yang mengingatkan kita itu apa? Istiqomah. Malaikat apakah namanya? Namanya malaikat naon atuh? Malaikat Syafaroh, ya. Malaikat Syafaroh yaitu malaikat penghubung dari Allah kepada para nabi dan hamba-hambanya yang soleh. Walaupun sebetulnya selain Syafaroh ada juga yang mengawal manusia, namanya malaikat Hafadhah. Kam min malakin alal insan, berapa malaikatkah yang mengawal manusia? Jawabannya ada isruna, 20 malaikat. Berarti tanpa Lailatul Qadar turun malaikat mah. Itu. Tapi malaikat apa? Hafadhah. 20. Setiap manusia 20 malaikat. Siang 10, malam 10. Tapi kerjanya apa? Hanya mencatat saja, itu kan. Mencatat. Itu. Adapun Raqib Atid itu di Lauhil Mahfuz, menunggu setoran dari malaikat Hafadhah. Gitu kan. 10 datang pagi, store ke malaikat, datang lagi yang malaikat siang 10. Itu kata siapa ya? Kata kitab ini, kitab apa? Qatrul Qais. Ini tentang akidah gitu. Judul Qatrul Qais tentang tauhid, bagaimana cara mengimani kepada para malaikat, gitu kan, disebutkan di sini. Nah, terkait malaikat ini, saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, kalau baru niat melakukan kebaikan catat 1 kebaikan. Kalau melakukan 1 kebaikan dibalas 10 kebaikan. Tapi kalau melakukan keburukan, kata malaikat yang di sebelah kiri, kat kumaya catat tau, ulah waka daguanana 7 jam. Bacaannya dia ke bahasa Arab, bagi ke bahasa Arab ya. Da sab'a syaatin. Tinggalkanlah tongkat tulis, tungguan 7 jam. Gitu kan. La'allahu yatub, mudah-mudahan dia bertobat. Fa idza lam yatub qala na'am uktub. Apabila dia tidak tobat, benar catat tuh. Bakat tingkunya ana Gusti Allah mahal luas ampunan Allah itu. Malaikat. Satu. Yang terakhir, bahwasanya malam yang mulia itu bisa setiap malam, tidak harus menunggu apa? Ramadan. Saya mengutip surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Wish, kemana wajah? Mahmuda ya istri saya, baru 23 tahun.
23 kalau nggak salah. Ya 23. Iya. Ya masih sangat. Makanya saya surut ke ini istri muda saya. Dan memang masih muda loh gitu. Memang masih muda. Saya tikahi dia 17 loh, jadi curhat udah dah. Udah itu aja. Udah, cukup satu di rumah gitu. Yang sudah-sudah juga jangar buah. Jadi setia itu bukan tidak ada ketertarikan kepada yang lain, Bu. Setia itu adalah ketika ada ketertarikan kepada yang lain di alam bawah sadar bahwa tidak ada yang terbaik selain istri yang di rumah. Ya. Jadi itu kama qala B.J. Habibie ya. Bukan kata saya. Jadi setia itu lain tebogoh kanu sejen. Nanti wani gitu. Jadi ketika tergoda dengan yang lain di bawah kesadarannya bahwa saya tidak ada yang terbaik, itu mah kata Habibie. Kalau tidak ada kawani itu kata saya. Gitu. Karena ya Ainul Habibie cinta mati itu. Kita kembali lagi. Maqamah Mahmud dari si Boyata jadi kadinya we ah. Dan di sebagian malam bersolat tahajudlah kalian sebagai solat sunat tambahan. Pasti Allah, bukan mudah-mudahan, bahasa Allah, bukan bahasa, kalau bahasa makhluk baru mudah-mudahan, bahasa Allah asa ayyab'atsa rabbuka. Pasti Allah akan mengangkatmu kepada makom yang terpuji dan mulia. Terpuji itu pasti mulia, kan gitu. Kaitkan dengan Al-Qadar, Lailatul Qadri, malam yang mulia. Berarti kalau ingin setiap malam mulia kudu kumaha? Tahajud. Ketika kita tahajud itu kita sedang mendapatkan Lailatul Qadri. Ini menggunakan penafsiran munasabatul ayat, menghubungkan satu ayat. Lailatul Qadri dimaknai dengan malam yang mulia karena turunnya Al-Qur'an, sementara surat Al-Isra 79 dengan sholat tahajud di malam hari itu akan diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang terpuji, gitu kan? Berarti kan kalau memang malam tersebut ingin mulia, ya muliakan dengan akhlak-akhlak mulia, dengan ibadah yang mulia. Sudah saya sampaikan, kalau Ibnu Abbas menjawab hari apa yang terbaik adalah hari Jumat, bulan apa yang terbaik adalah bulan Ramadan, amal apa yang terbaik adalah sholat pada waktunya. Itu. Sementara Imam Ali menjawabnya apa? Hari yang terbaik adalah hari ketika aku wafat dalam keadaan iman, Islam, ihsan. Bulan yang terbaik bagiku adalah bulan ketika aku tobat, diterima tobat oleh Subhanahu wa taala. Amal apa yang paling baik? Menurutku amal yang paling baik adalah amal yang diterima oleh Allah. Beda nggak dengan Ibnu Abbas? Bisa digabungkan nggak? Bisa. Hari yang paling baik adalah hari Jumat. Bagi siapa? Jumatnya itu pasti sudah baik harinya, kalau tidak ada hari yang jelek. Tapi kalau perilakunya kurang baik, tetap Jumatnya baik, perilaku andanya nggak baik, kan gitu kan? Poinnya mah anggar halus, Ramadan anggar halus, salat anggar halus, anu goreng mah nu teu ditarimana we gitu. Artinya malam itu bisa mulia karena memang kita menghidupkan dengan berbagai macam kemuliaan. Malam yang mulia dihidupkan dengan kemuliaan. Maka bisa terjadi nggak setiap malam? Bisa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak malam sedang tahajud, apakah sudah mendapatkan Lailatul Qadar? Sudah. Karena ibu-ibu sebagai sebab memuliakan malam itu, diberikan kuasa oleh Allah. Jadi bapak-bapak dan ibu bisa bertahajud itu berterima kasih kepada ya Allah, terima kasih, kalau bukan karena taufikmu aku tidur terus. Itu kan menikmati kenikmatan tidur darimu ya Allah. Jadi saya bersyukur kepadamu ya Allah, gitu kan. Bersyukur apa? Tidur. Jadi ditambah lagi tidurnya siangnya ya. Ya. Jadi kesimpulannya kelihatan bagaimana kalau dapat Lailatul Qadar. Namun kesimpulan Bu, udahan saya ngajinya Bu. Ya, berarti kesimpulannya berarti nggak sana. Kesimpulannya orang yang mendapatkan Lailatul Qadri adalah orang yang mendapatkan taufik untuk bekerja keras mengubah perilaku yang kurang baik menjadi baik. Tuh. Ya Bu ya.
diberi taufik ku Gusti Allah keur ngarubah diri leuwih alus. Kaduana istiqomah. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumastaqamu. Jadi lamun dina Ramadan ibu sok ngaos Quran, maka di luar Ramadan ge kudu beuki rajin, ciri urang geus meunang Lailatul Qadar. Pati berang Naharul Qadar ya tuh. Berang Naharul Qadar. Itu ya Bu ya. Jadi kesimpulannya adalah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang diberikan taufik oleh Allah untuk bekerja keras mengubah pribadinya, perilakunya menjadi lebih baik lagi. Kalau dulu saya lagi jadi santri, Lailatul Qadar teh jiga makhluk. Penting sedikit lupat keluar subuh-subuh. Penting tadi Lailatul Qadar. Ngalaman teu? Entenya. Banyak ya pada teh kalau warisan kolot itu. Karena disebut bahwasanya akan tenang kondisinya. Da subuh mah tenang wae, naon sebabna pan sarare. Gitu kan? Itu. Indah. Pasti indah wae subuh mah ada. Kenapa? Karena kalau tidak indah itu karena kita tidur. Kalau subuh kita tidak tidur lagi pada subuh, insya Allah akan menikmati segarnya udara pagi, kan gitu kan? Itu meletek napa non poe ketinggal indah gitu. Nah itu Bu ya. Jadi kesimpulannya, udah saya sampaikan tadi. Ya, apakah kita sekarang sedang mendapatkan Naharul Qadri, siang yang mulia? Ya, karena kita sekarang sedang menjalankan perintah Allah. Jadi sudah layak belum kalau saya menyebutkan seperti tadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah? Sudah layak atau belum? Layak. Kita tahadus binikmah karena melangkahkan kaki ke sini itu butuh taufik dari Allah. Betul? Nah, itulah kajian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini, bahwasanya setelah hari ini Lailatul Qadar bukan sebuah misteri yang tidak bisa dipecahkan. Saya menggunakan pendekatan tafsir munasabatul ayat, menghubungkan ayat satu dengan ayat yang lainnya. Terima kasih, mudah-mudahan menjadi ilmu yang dapat diamalkan dengan ikhlas untuk meningkatkan kualitas keimanan, keislaman dan ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, mencari ilmu itu tidak hanya dari bangku sekolah saja, ataupun dari pengalaman Anda sendiri. Bahkan dari pedagang pasar pun Anda bisa mencari ilmu bagaimana dia menata dagangannya dengan rapih, ataupun petugas kebersihan yang selalu menata lingkungan dengan rapih. Dari kawasan Pusdai, Jawa Barat, saya Muhammad Ismail dan kru liputan Pak Edi Setiadi, Bayu Setiawan, Zamzam Muhammad Sidik, Rizkon, Nida Nurrohmah, dan Yuliani melaporkan untuk Anda. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.